Ya, kali ini kita akan menyiapkan operasi AF Digistent pada pasien. Ini terpasang Digistent kiri. Jadi, Digistent adalah selang atau kateter penghubung antara ginjal dengan vesika urinaria. Jadi, dia melewati dari ureter. Jadi, membantu atau menggantikan peran dari ureter sementara, seperti itu ya. Jadi ketika sudah dievaluasi keadaan baik, mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan, kemudian dilakukan AF ketika ureter sudah berfungsi dengan baik. Jadi seperti itu, nanti kita siapkan seperti ini persiapannya. Kali ini pasiennya ODC atau one day care, jadi dia datang operasi mengambil abstain, kemudian dari recovery terus pulang. Jadi pasien tidak perlu rawat inap. Operasinya hanya sebentar, pasien tidak perlu rawat inap. Seperti itu. Yang kita siapkan seperti ini, bahan habis pakainya sangat simpel. Jadi hanya kita siapkan ada underpad ini kita siapkan 2, kemudian ada handscoon nanti sesuai ukuran, kemudian ada blood set ini adalah untuk selang irigasi waktu proses abstain. Jadi tidak perlu chamber atau irigasi yang tekanan lebih besar. Jadi tujuannya hanya untuk mengembangkan vesika urinaria supaya dapat melihat posisi abstain. Jadi ini nanti disambungkan dengan NaCl. Biasanya kita siapkan 2 aja cukup. Kemudian ada anti nyeri yaitu ketoprofen, ini ketoprofen suppositoria untuk anti nyerinya kita siapkan. Kemudian ada jelly, ini kita siapkan jelly steril. Kemudian ada anestesi lokal, kita siapkan silokain gel ya, silokain gel. Jadi seperti ini persiapannya untuk operasi AF Digistent. Kemudian saya ulangi, ini ada silokain. Silokain ini mau merek apapun tidak masalah, intinya untuk lokal anestesi. Kemudian kita siapkan PZ, ada ketoprofen suppositoria atau anti nyeri. Kemudian ada jelly steril. Jelly steril ini 2 aja cukup, tapi ini kita siapkan ada beberapa. Kemudian ada ini tadi silokain ya, jangan lupa silokain atau merek lain tidak apa-apa, lokal anestesinya. Kemudian ada blood set untuk irigasi yang disambungkan dengan NaCl, jadi nggak perlu irigasi yang tekanan lebih besar. Kemudian ada handscoon sesuai ukuran untuk kita dan juga untuk operator. Kemudian ada underpad, kita siapkan 2 untuk alas meja dan alas pasien. Seperti itu ya. Selain itu kita siapkan meja operasi, jadi harus tahu cara menyiapkannya. Posisinya seperti ini ya. Jadi posisinya nanti pasien litotomi, jadi kita siapkan aksesoris litotomi. Kemudian kita siapkan monitornya di sebelah kiri pasien karena abstain sebelah kiri. Kemudian ada dekenduk. Kemudian kita siapkan untuk irigasi atau tiang infus untuk irigasi kita siapkan, dan juga ember atau penampung dari air irigasi kita siapkan. Jadi posisinya seperti ini nanti tinggal dilepas bagian kaki yang lurus ini, meja kaki. Jadi setelah pasien dimasukkan ke ruangan OK, kita posisikan litotomi seperti ini. Kita pasang-pasang pengamannya, kemudian baru nanti didesinfeksi. Jadi setelah didesinfeksi area yang mau di daerah operasinya, kemudian jangan lupa draping. Draping kita siapkan, ini ada kantong kaki atau sarung kaki, kemudian duk lubang yang besar. Nah ini alatnya kita siapkan hanya seperti ini aja, tapi ini sangat hati-hati dalam menggunakannya atau merawatnya ya. Ini berhubungan dengan kamera, lensa, jadi sangat hati-hati karena rawan dengan benturan yang mengakibatkan bisa terjadinya kerusakan. Seperti ini kita siapkan light source atau kabel penghubung pencahayaan ke kamera dari mesin towernya. Ini light source namanya. Kemudian kita siapkan kamera seperti ini kameranya.
Mau merek apapun tidak masalah, tapi kali ini yang saya gunakan Wolf, mau pakai Esculap, mau pakai Storz tidak masalah ya. Yang penting hati-hati dalam merawatnya atau memegangkan karena resiko kerusakan tadi. Kemudian kita siapkan scope. Ini scope-nya atau lensanya atau optiknya seperti ini. Ini nanti dengan diameter 5 mili dan juga sudut 30 derajat ini yang kita siapkan. Ini optiknya atau scope-nya seperti ini. Nanti kita lepas konektornya karena pakai Wolf ya. Kemudian kita siapkan sheet. Ini yang saya siapkan sheet ukuran 20. Jadi ada tulisannya 20 di sini. Ini sheet ukuran 20. Kemudian nanti kita lepas dari obturatornya ya. Nah, seperti ini. Nanti kita lepas karena untuk menggunakannya. Kemudian kita siapkan bridge. Nah, seperti ini. Ini penghubung. Bridge itu penghubung antara scoop dan sheet. Jadi harus pakai bridge, misalnya nanti mau sistoskopi dulu. Nah, ini forceps-nya untuk mengambil atau menjepit dari stand-nya untuk mengeluarkannya. Kali ini nanti biasanya sistoskopi dulu untuk mengeksplorasi dari vesika urinaria. Jadi untuk melihat posisi dari stand-nya. Cara pasangnya seperti ini. Sheet 20 dihubungkan dengan bridge seperti ini ya, dihubungkan dengan bridge. Kemudian setelah itu kita pasangkan dengan optiknya atau scope-nya. Nah, seperti ini. Hati-hati dalam memasukkannya, scope-nya atau lensanya ini atau optiknya. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik, kita kancingkan, kita kunci. Kemudian kita siapkan Lexos-nya untuk dipasangkan. Karena ini pakai Wolf, konektor pertama harus dilepas. Ya, konektor pada scoop dilepas ya, seperti ini. Kalau pakai Esculap atau Storz tidak perlu dilepas konektor pertamanya. Nah, konektor pertama dilepas, kita sambungkan dengan Lexos Wolf. Nah, seperti ini. Kita konekkan untuk pencahayaannya. Ya, hati-hati seperti ini ya, kita konekkan. Nah, seperti ini. Kita pastikan sudah terkonek untuk amannya. Ya. Kemudian nanti kita hubungkan dengan kameranya. Nah, seperti ini, hati-hati, ada kita putar sedikit kameranya, masuk, kita kancing. Kita pastikan lagi ini sudah terpasang dengan baik ya. Seperti ini. Kemudian irigasi masuk lewat sini. Jadi seperti ini sistoskopi dulu ya. Rangkaiannya seperti ini ya. Jadi sistoskopi dulu untuk melihat posisi dari abstain. Nanti jika mau abstain kita lepas bridge-nya karena kita menggunakan forceps abstain itu tidak perlu penghubung, jadi tidak perlu dipasang bridge. Jadi kita lepas, kita buka dulu kuncinya, klik, kemudian nanti kita lepas pelan-pelan. Nah, kita lepas pelan-pelan. Kalau kesulitan berarti belum terbuka dengan sempurna. Ya, kita lepas dulu sheet-nya, kemudian kita lepas bridge-nya seperti ini. Nah, bridge-nya. Jadi nggak perlu bridge kalau mau pakai forceps. Ini kita lepas, kemudian kita ganti pakai bridge untuk menjepit dari stand-nya nanti. Jadi seperti ini. Ini forceps-nya masuk di sheet 20. Ya, masuk di sheet 20. Ada tanjanya 0 ketemu 0 atau titik ketemu titik, kemudian kita kancingkan, kemudian masuk ke scope-nya. Jadi nggak perlu bridge, langsung dikancing dengan scope-nya seperti ini. Jadi ini rangkaiannya dari abstain. Nah, nanti di ujungnya sini untuk menjepit ya, untuk menjepit stand-nya. Jadi seperti ini, nanti irigasi lewat situ. Nah, seperti ini siap digunakan. Ya, rangkaiannya seperti ini. Tak lupa nanti Lexos ini kita colokkan atau kita pasangkan di towernya. Ketika kita steril, kita minta bantuan dari sirkuler atau loopnya. Kita posisikan karena pakai Wolf, jadi lubang yang untuk Lexos Wolf seperti ini. Kemudian kameranya hati-hati dalam masukkan, pasti ada tandanya, entah tanda titik atau tanda merah. Jadi posisikan benar dulu baru masuk seperti ini. Jadi nanti di kamera akan muncul di layar
akan muncul seperti ini. Nah, muncul bertuliskan white balance. Jadi sebelum white balance kita fokuskan kamera, kita atur fokusnya, kemudian kita atur white balance-nya. White balance berarti kita harus dekatkan, skopnya kita dekatkan dengan warna putih, misalnya kasa. Nah, seperti ini kita arahkan ke kasa, kita dekatkan ke kasa seperti ini, nanti tinggal pencet white balance. Pencetan white balance ada macam-macam, ada yang di mesinnya juga, ada yang di kameranya. Kita sesuaikan aja. Arahkan ke kasa, kemudian kita pencet white balance. Nanti di kamera akan muncul di layar. Nah, seperti ini, white balance oke. Setelah ini berarti untuk ready, siap digunakan. Oke, seperti itu. Jadi intinya kita harus tahu cara menggunakannya dan juga cara merawatnya. Hati-hati, tetap hati-hati karena berhubungan dengan kamera dan juga lensa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.